Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat pagi hari ini, buat kasih setiamu yang luar biasa, berkat-berkat-Mu yang selalu baru setiap hari. Sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi kami, biar apa yang kami dengar boleh membuat hidup kami lebih sungguh lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang dengan renungan dengan judul kematian rohani. Seringkali kehidupan orang-orang Kristen itu, atau juga mungkin kalau kita disebut anak Tuhan, seharusnya dia dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia disebut anak Tuhan. Tapi seringkali orang yang disebut orang-orang Kristen seringkali mengalami yang namanya kematian rohani. Mungkin kematian rohani bisa dijelaskan sebagai kondisi terpisahnya manusia dari Allah akibat dosa. Hal ini adalah keadaan yang perlu diatasi melalui iman kepada Kristus. Jadi anak-anak yang Tuhan yang dekat dengan Tuhan, seharusnya dia tidak mati rohaninya. Orang-orang yang menjalani hidup sebagai anak Tuhan, seharusnya dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan kalau disebut kematian rohani, dia harusnya gak akan pernah mengalami. Kenapa? Karena dia tahu sumber kehidupan, sumber damai sejahtera ada di dalam Tuhan. Orang yang dekat dengan sumber, pasti dia akan mengalami yang namanya kelebihan. Kelebihan dalam apa? Dalam kasih, di dalam berkat-berkat Tuhan. Orang yang mengalami kematian rohani, dia akan menjadi hambar. Dia akan semakin hari akan semakin jauh. Mungkin kita mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kelihatan seperti masih ke gereja, kita masih beribadah. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita berbicara firman, tapi kita nggak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kematian rohani akan semakin hari semakin berat. Makanya Bapak Gembala berbicara tentang zombie. Jadi zombie itu orang yang bergerak tapi jiwanya mati. Orang yang mengalami yang namanya putus hubungan dengan Tuhan. Bagaimana cara untuk bisa kita tidak mengalami yang namanya kematian rohani? Yang pertama, kita harus membentuk karakter hidup kita. Karakter apa? Karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mempunyai karakter Kristus, kita harus mempunyai hati yang murni di hadapan Tuhan. Hati yang mau dibentuk, hati yang benar-benar tuh kita nggak punya pikiran yang tidak baik. Kerendahan hati itu yang kita perlukan untuk dibentuk karakter kita. Karakter yang baik pasti kita mempunyai kerendahan hati. Kita akan baca dalam Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi, di dalam pembentukan karakter ini, kita harus punya kerendahan hati. Kerendahan hati untuk kita mau dibentuk. Karena orang tuh yang namanya dibentuk pasti gak enak. Orang yang namanya diarahkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kedagingan kita tuh gak gampang. Kenapa? Karena kita manusia yang penuh dengan kedagingan. Kita maunya hidupnya enak. Makanya Gembala tadi bicara bahwa dosa itu enak. Memang enak. Karena itu sesuai dengan kedagingan kita. Yang kedua, kita harus jangan membiasakan hidup kita dengan dosa. Orang yang mengalami kematian rohani karena dia sering kali ketika dia menjalani hidup, dia membiasakan sesuatu yang tidak baik. Orang yang membiasakan sesuatu yang tidak baik itu dia akan mengalami yang namanya kematian rohani. Mungkin secara nggak terasa kita melewati itu semua, sekali kita biasakan, dua kali kita biasakan, lama-lama menjadi terbiasa. Akhirnya apa? Kita mengalami yang namanya kematian rohani. Kematian yang membuat kita ditinggalkan oleh janji-janji firman Tuhan. Yang selanjutnya, jangan kita
melewati hidup itu tanpa penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu sangat kita perlukan. Karena apa? Karena kita sebagai manusia itu gak pernah mampu untuk melewati segala sesuatu tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kebaikan Tuhan. Mari kita jaga hidup kita, jangan kita membiasakan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi penyertaan Tuhan itu membuat kita bisa melewati segala sesuatunya karena Tuhan menolong hidup kita, karena Tuhan menyertai hidup kita. Orang yang bisa dekat dengan Tuhan, orang yang bisa melewati segala sesuatu bersama dengan Tuhan, dia akan mengalami yang namanya berkat Tuhan. Selalu saya katakan bahwa orang yang mau dekat dengan Tuhan, orang yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia pasti akan mengalami yang namanya berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan berarti kita harus berbicara tentang materi, tapi yang Tuhan janjikan adalah apa? Dia akan memberkati hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan anugerahnya Tuhan. Tuhan tuh gak pernah salah di dalam memberikan berkat kepada kita. Mungkin seringkali kita, pikiran kita yang namanya berkat selalu harta yang melimpah. Berkat-berkat yang melimpah gak juga seperti itu. Tapi yang Tuhan janjikan adalah dia mencukupi segala sesuatunya sesuai dengan kebaikan Tuhan. Biar firman Tuhan pagi hari ini jaga hati kita, pikiran kita, tingkah laku kita. Jangan kita membiasakan sesuatu yang tidak baik. Karena segala sesuatu yang dibiasakan pada akhirnya akan menjadi kematian rohani buat hidup kita. Biar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita belajar untuk menjaga hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Karena hubungan yang baik itu akan membuat kita semakin dekat, semakin percaya, semakin yakin bahwa Tuhan itu akan menyertai hidup kita. Amin. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami boleh menjaga hidup kami, untuk menjaga tingkah laku kami, sehingga kami tidak mengalami yang namanya kematian rohani ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kematian rohani akan membawa dampak yang tidak baik, tapi kami tahu bahwa penyertaan-Mu akan membagikan hidup kami, rohani kami, untuk kami boleh lebih dekat lagi kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menjalani hari ini bersama dengan Kau. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.